Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang bab materi novel, bahan ajar untuk SMA atau sederajat kelas 10 semester genap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Septiawan Maulana, NIM 2019-34004. Pengertian novel menurut Dr. Jacob Soemardjo, novel ialah sebuah bentuk sastra yang sangat populer di dunia. Bentuk sastra yang saat ini paling banyak beredar serta juga dicetak sebab daya komunitasnya yang sangat luas di dalam masyarakat. Ciri-ciri umum dalam novel. Jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. Terdiri dari setidaknya itu 100 halaman. Durasi membaca novel itu setidaknya 2 jam atau 120 menit. Ceritanya lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. Alur cerita cukup kompleks dalam novel. Seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. Ceritanya lebih panjang, namun tetapi banyak juga kalimat yang diulang-ulang. Novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan dan kondisi yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah struktur novel. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah bagian ringkasan isi cerita yang biasanya dapat ditemukan pada bagian awal atau pertama cerita dalam novel. Dan yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian penjelasan tentang latar, waktu, dan suasana. Seperti terjadinya cerita kadang juga bisa berupa pembahasan, penokohan, atau perwatakan. Yang ketiga adalah komplikasi, merupakan suatu urutan kejadian yang dihubungkan dengan adanya sebab akibat yang tiap-tiap peristiwa atau kejadian itu terjadi karena adanya sebab serta mengakibatkan munculnya kejadian atau peristiwa yang lainnya. Dan yang keempat adalah evaluasi, merupakan bagian konflik yang terjadi pada tahap komplikasi itu terarah menuju pada titik tertentu. Dan yang kelima adalah resolusi, merupakan suatu bagian dalam novel yang memunculkan solusi atas sebuah masalah atau konflik yang sedang terjadi. Dan keenam adalah koda. Koda merupakan suatu bagian akhir atau penutup cerita di dalam novel. Dan di sini ada jenis-jenis novel dengan berdasarkan nyata atau tidaknya peristiwa atau kejadian. Di sini ada novel fiksi, ialah karya sastra novel yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua adalah novel non-fiksi, ialah karya sastra novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Dan di sini ada jenis-jenis novel berdasarkan genre ceritanya. Yang pertama, novel romantis. Ialah novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai kasih sayang atau cinta. Yang kedua adalah novel horor. Ialah novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai hal yang sangat menyeramkan serta menakutkan. Dan yang ketiga adalah novel komedi. Ialah novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai hal-hal yang lucu. Dan keempat adalah novel inspiratif. Ialah sebuah novel yang menceritakan kisah atau cerita inspiratif. Selanjutnya adalah jenis-jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Yang pertama, novel teen lead. Ialah novel yang berisi mengenai remaja. Yang kedua adalah novel song lead. Ialah novel yang diambil dari sebuah lagu. Yang ketiga adalah novel chick lead. Ialah novel yang berisi mengenai perempuan muda. Dan yang keempat adalah novel dewasa. Ialah novel yang berisi mengenai cerita orang dewasa.
Unsur intrinsik novel. Di sini dijelaskan ada tema, penokohan, alur, gaya bahasa, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik novel. Selain unsur intrinsik yang dijelaskan di atas, seperti yang sudah dijelaskan di atas, juga memiliki unsur ekstrinsik. Di bawah ini merupakan penjelasannya. 1. Sejarah atau biografi. Pengarang umumnya sejarah atau biografi penulis novel itu sangat berpengaruh pada jalan cerita atau alur cerita yang terdapat dalam sebuah novel. Yang kedua adalah situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi dengan secara tidak langsung ataupun langsung akan berpengaruh pada hasil karya sastra novel. Yang ketiga adalah nilai-nilai dalam cerita. Dalam sebuah karya sastra tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat atau bisa disisipkan oleh penulisnya. Tadi sedikit presentasi dari saya. Bila ada tutur kata atau perbuatan yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.